Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Taufik akan mempresentasikan macam-macam alat pengendali motor. Materi yang saya mempresentasikan hari ini adalah menjelaskan macam-macam pengendali motor listrik, beri contoh macam-macam pengendali motor listrik, menjelaskan prinsip kerja komponen pengendali motor listrik, membedakan komponen daya dan komponen kontrol listrik. Yang pertama, pengendalian motor listrik dapat diartikan sebagai pengantaran motor mulai dari proses starting, proses selama motor berputar hingga proses pemberhentian motor baik dengan pengereman maupun tidak. Pengaturan saat motor dalam kondisi berputar dapat berupa pengaturan arah putaran maupun pengaturan kecepatan putaran. Tahapan pengoperasian motor listrik terdapat 3 tahapan, yaitu starting, mulai jalan. Pengoperasian motor listrik secara langsung atau DOL biasa dilakukan pada motor dengan daya kurang kilowatt, sedangkan motor dengan daya besar menggunakan pengendalian awal motor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus starting yang besar. Yang kedua, running, berputar. Beberapa saat setelah motor mulai jalan, arus yang mengalir secara bertahap segera menurun ke posisi arus normal. Selanjutnya, motor dapat dikendalikan sesuai keperluan, misalnya dengan pengaturan kecepatan, pembalik arah, ataran, dan sebagainya. Yang ketiga, stopping, berhenti. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pengoperasian motor dengan cara memutuskan aliran arus listrik dari sumber tegangan listrik yang prosesnya bisa dikendalikan sedemikian rupa, misalnya dengan pengereman atau brake, sehingga motor berhenti sesuai keperluan. Sistem pengendalian motor listrik banyak macamnya serta menggunakan beberapa komponen pengendali. Pengendalian berdasarkan penggunaan alat pengendali. Yang pertama, kendali manual. Sistem pengendalian secara manual adalah sistem pengawatan, pengamanan, dan pengoperasian motor listrik dengan menggunakan peralatan mekanik yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, jika terjadi gangguan pada sistem, motor listrik tidak dapat berhenti sendiri. Bila terjadi beban lebih, tidak ada proteksi yang akurat untuk memutuskan rangkaian, karena MCB atau pengaman lebar kurang sensitif untuk mendeteksi adanya beban lebih. Yang kedua, kendali semi otomatis. Pada kendali semi otomatis pada umumnya menggunakan kontaktor. Kontaktor digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik yang dilengkapi pengaman arus lebih, thermal overload relay. Pada kendali semi otomatis, kerja operator sedikit ringan karena cukup dengan menekan tombol start dan stop. Yang ketiga, kendali otomatis. Dengan kendali otomatis, kerja operator semakin ringan, yaitu cukup monitor kerja dari sistem sehingga dapat menghemat energi listriknya. Deskripsi kerja dari sistem kendali otomatis dibuat dengan suatu program dalam bentuk rangkaian kontaktor yang dikendalikan oleh sensor-sensor sehingga motor dapat bekerja maupun berhenti secara otomatis. Yang keempat, kendali tape program. Merupakan jenis kendali menggunakan programan untuk mengontrol suatu proses. Saat ini pengembangan pengendali tape program yang ada dan digunakan secara luas adalah pemrograman berbasis logika atau Programmable Logic Controller (PLC). Berdasarkan namanya, konsep Programmable Logic Controller adalah sebagai berikut. Programmable menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat Dua, logik menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik atau
ALU, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lain sebagainya. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Berikan contoh macam-macam pengendali motor listrik. Yang pertama, kendali manual, contohnya seperti berikut. 2. Kendali semi otomatis. Yang ketiga, kendali otomatis. Dan kendali turn program. Lanjut menjelaskan prinsip kerja komponen pengendali motor listrik. Komponen sistem pengendali. Pada sistem pengendalian terdapat dua kelompok komponen listrik yang digunakan, yaitu komponen kontrol dan komponen daya. Kemudian yang termasuk komponen kontrol yaitu saklar on, saklar off, timer, relay overload, dan relay. Komponen daya diantaranya yaitu kontaktor, kabel daya, sekring atau circuit breaker. Terdapat 4 tipe kontak yang sering digunakan pada sistem pengendalian yaitu normally open, NO, atau normally close, NC, 1 induk 2 cabang. Kontak normally open atau NO yaitu ketika koil dalam kondisi tidak energized, kontak pada posisi terbuka, open, off. Dan ketika koil diberikan arus listrik dan satu maka kontak pada posisi menutup on. Kontak normally close atau NC yaitu kebalikan dari kontak NO ketika koil pada kondisi tidak energized, kontak pada posisi tertutup close atau on. Dan ketika koil diberikan arus listrik dan energized, maka kontak pada posisi membuka off. Kontak single pole double throat mempunyai satu kontak utama dan dua kontak cabang. Ketika koil tidak energized, kontak utama terhubung dengan cabang atas, dan ketika koil energized justru kontak utama terhubung dengan kontak cabang bawah. Komponen relay ini akan bekerja secara elektromagnetis saat koil K terminal A1 dan A2 diberikan arus listrik. Angker akan menjadi magnet dan menarik lidah kontak yang ditahan oleh pegas. Kontak utama 1 akan terhubung dengan kontak cabang 4. Saat arus listrik putus, energized, elektromagnetiknya akan hilang dan kontak akan kembali pada posisi awal karena ditarik oleh tekanan pegas. Kemudian pada kontak utama 1 akan terhubung kembali dengan kontak cabang 2. Relay memakai tegangan DC 12 volt, 24 volt, 48 volt, dan AC 220 volt. Bentuk fisik relay dibuat dengan wadah plastik transparan mempunyai dua kontak SPDT single pole double throat, satu kontak utama dan dua kontak cabang. Relay jenis SPDT ini memakai tegangan DC 6 volt, 12 volt, 24 volt, dan 48 volt, dan tersedia dengan tegangan AC 220 volt. Kemampuan kontak SPDT mengalirkan arus listrik sangat terbatas dari kurang dari 5 ampere. Kemudian untuk bisa mengalirkan arus daya yang besar, untuk mengendalikan motor induksi pada relay harus dihubungkan dengan kontaktor yang mempunyai kemampuan hantar arus dari 10 sampai 100 ampere. Komponen red switch yaitu merupakan saklar elektromagnetik yang unik karena bisa bekerja dengan dua cara. Cara pertama, red switch dimasukkan pada belitan kawat dan dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Saat koil menjadi elektromagnet, maka red switch berfungsi sebagai kontak, dan saat listrik di-off-kan, maka red switch juga akan off. Cara kedua yaitu red switch dibelitkan dalam beberapa belitan kawat yang dialiri listrik DC yang cukup besar. Misalkan jumlah belitan yaitu 5 lilit dan besarnya arus DC 10 ampere, maka red switch akan on bila ada kuat magnet sebesar 50 ampere lilit, 5 lilit kali 10 ampere. Komponen pas button yaitu disebut saklar on off, banyak dipakai sebagai alat penghubung atau pemutus sirkuit kontrol. Mempunyai dua kontak yaitu NC dan NO, yang artinya ketika saklar tidak dipakai, satu kontak akan terhubung normally close dan satu kontak lain akan normally open. Saat kontak ditekan secara manual, kondisinya akan berbalik posisi menjadi NO dan NC. Komponen timer dipakai pada rangkaian kontrol pengendali, fungsinya yaitu untuk mengatur kapan suatu kontaktor harus energized atau mengatur berapa lama kontaktor akan energized. Ada 4 jenis timer yang sering dipakai yang mempunyai karakteristik kerja. 5. Kontaktor
merupakan saklar daya yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Sebuah koil dengan inti yang berbentuk huruf E yang diam. Bila koil dialirkan, arus listrik akan menjadi magnet dan akan menarik inti magnet yang bergerak dan menarik sekaligus kontak pada posisi on. Batang ini yang bergerak menarik paling sedikit ada 3 kontak utama yang beberapa kontak bantu bisa kontak NC atau NO. Kerusakan yang terjadi pada kontaktor biasanya terjadi karena belitan koil yang terbakar atau kontak tipnya saling lengket atau pada ujung-ujung kontaknya terbakar. Susunan kontak dalam kontaktor secara skematik terdiri dari belitan koil dengan notasi A, A2, A1. Terminal yang menuju ke sisi sumber suplai listrik 1, L1, 3 per L2, 5 per L3. Kemudian terminal ke sisi beban motor atau beban listriknya yang lain yaitu 2 per T1, 4 per T2, dan 6 per T3 dengan menggunakan 2 kontak bantu NO normally open 13-14 dan 43 per 44 dan 2 kontak bantu NC normally close 21 per 22 dan 31 per 32. Kontak utama harus digunakan dengan sistem daya saja dan kontak bantu ini difungsikan untuk kebutuhan rangkaian kontrol dan tidak boleh tertukar. Kontak bantu pada sebuah kontaktor dapat dilepaskan dengan ditambahkan secara modular. Bentuk fisik kontaktor ini terbuat dari bahan plastik keras yang kokoh. Pemasangan ke panel bisa digunakan memakai rel atau skrupkan. Kontaktor dapat digabungkan dengan beberapa pengaman lainnya, misalnya digabung dengan pengaman bimetal atau overload relay. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan hantar arus kontaktor yang perlu disesuaikan dengan besarnya arus beban karena ini berkenan dengan kemampuan dari kontaktor secara elektrik. Pengaman sistem daya untuk beban motor, motor listrik atau beban lampu yang berdaya besar dapat memakai spring atau miniatur circuit breaker atau MCB. MCB adalah sebuah komponen pengaman yang kompak karena di dalamnya terdiri 2 pengaman sekaligus. Yang pertama pengaman pertama beban lebih oleh bimetal dan kedua pengaman arus hubung singkat oleh relay arus. Pada saat salah satu pengaman berfungsi maka secara otomatis sistem mekanik MCB akan trip dengan sendirinya. Pengaman bimetal bekerja secara termis, fungsi kuadrat arus dan waktu sehingga saat terjadi beban lebih reaksi MCB menunggu beberapa saat. Komponen motor kontrol circuit breaker 1 MSCCB mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai switching, kedua sebagai pengaman motor, dan fungsi yang ketiga adalah sebagai isolasi untuk rangkaian primer dengan beban. Pengaman beban lebih di sini dilakukan oleh bimetal dan untuk pengamanan hubung singkat dilakukan oleh koil arus hubung singkat yang secara mekanik akan bekerja mematikan circuit breaker. Rating arus yang ada di pasaran yaitu 16 ampere sampai dengan 63 ampere. Bentuk fisik motor kontrol circuit breaker MCCB ini terbuat dari casing plastik keras yang akan melindungi seluruh perangkat seperti koil, arus hubung singkat, bimetal, dan kontak utama. Pengaman untuk beban lebih bimetal dan koil arus hubung singkat terpasang terintegrasi, mempunyai 3 terminal ke sisi pemasok listrik 1 L1, 3 L2, dan 5 L3. Mempunyai 3 terminal yang terhubung ke beban yaitu 2T1, 4T2, dan 6T3. Terminal ini tidak boleh dibalikan penggunaannya karena akan memengaruhi fungsi dari alat pengaman. Membedakan komponen daya dan komponen kontrol listrik. Komponen daya 1 kontaktor 3 pasa atau 1 pasa. Pengertian fungsi dari wiring dari kontaktor bisa disebut magnetic kontaktor karena prinsip kerja dari kontaktor tersebut menggunakan medan magnet yang timbul oleh arus listrik yang di dalam kontaktor tersebut ada sebuah kumparan untuk menjadi magnet karena dialiri oleh arus listrik. Kontaktor menimbulkan magnet yang bisa disebut coil yang menarik kontak NO normally open menjadi NC normally close, bahasa Indonesianya menutup. Kabel fasa. Kabel fasa merupakan kabel yang memiliki tegangan listrik, oleh karena itu sering disebut sebagai kabel positif atau kabel api. Ketiga, spring atau circuit breaker.
Sirkuit breaker ini berfungsi sebagai pelindung dari sirkuit kelistrikan di mana perangkat ini bekerja dengan mematikan daya ketika levelnya terlalu tinggi untuk mencegah lonjakan arus lebih dan korsleting yang dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit listrik itu sendiri serta bahaya bagi orang di sekitarnya. Komponen kontrol, saklar on dan saklar off. Saklar dengan posisi on akan menyambungkan jalur listrik sehingga tercipta rangkaian listrik yang tertutup dan komponen listrik lainnya di jalur tersebut akan menerima arus listrik yang membuat rangkaian listrik berfungsi sebagaimana mestinya. Off adalah suatu rangkaian yang akan memutus arus listrik ketika pas button ditekan. Hal tersebut membuat aliran listrik tidak mengalir ke beban lampu dan membuat lampu mati. Yang kedua, timer listrik. Timer atau kepanjangannya time delay relay adalah sebuah komponen elektronik yang dibuat untuk menunda waktu yang bisa disetting sesuai rank timer tersebut dengan memutus sebuah kontak relay yang biasanya digunakan untuk memutus atau menyalakan sebuah rangkaian kontrol. Timer ini biasanya digunakan sebagian besar dunia industri yang dirangkai dengan berbagai komponen elektronik juga seperti kontaktor, tor atau overload dan juga pas button untuk rangkaian kontrol pendukung. 3. Tor atau thermal overload relay. Thermal overload relay atau TOR adalah sebuah alat elektronik untuk mengamankan beban lebih overload berdasarkan suhu thermal yang mempunyai relay untuk memutuskan sebuah rangkaian kontrol seperti direct on-line dan start delta. Untuk mengoperasikannya seperti hanya menggunakan pas button start atau stop. Thermal overload relay bekerja saat suhu pada dalam TOR tersebut terpenuhi. Jadi TOR ini terdapat sebuah settingan berapa maksimum ampere untuk melakukan trip jika ampere tersebut sudah terpenuhi. Di dalam TOR tersebut ada sebuah bimetal elemen yang menjadi panas saat ampere beban sudah melebihi ampere setting TOR. Makanya disebut thermal, yaitu suhu. Gampangnya seperti kabel yang hanya mampu dilewati arus 5 ampere tetapi bebannya 10 ampere, maka kabel tersebut akan panas. Seperti halnya TOR ini prinsipnya kerjanya sama, tetapi bedanya ketika suhu tersebut terpenuhi, maka akan menggerakkan sebuah coil untuk menutup atau membuka kontak yang ada di TOR tersebut. 4. Relay. Relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet coil dan mekanikal seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil, low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 miliampere mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt 2 ampere. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.